Nah, demensia atau kita biasa kenal dengan istilah pikun adalah suatu kumpulan gejala. Jadi ada banyak gejala yang disebabkan karena adanya penurunan fungsi otak, ya. Jadi adanya penurunan fungsi otak. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa otak kita itu memiliki banyak fungsi, Bapak Ibu. Di bagian depan, otak depan itu untuk memori, untuk perilaku, untuk mengambil keputusan, untuk emosional, kita mudah marah, mudah sedih, itu semuanya diatur oleh otak depan. Otak samping itu semuanya untuk mengatur bicara. Jadi kita bisa paham nih, ada orang yang ngomong sama kita, oh ini dia sedang bicara apa, sedang bahas apa, enggak maksudnya nyambung ya. Ada orang-orang kadang kita ngomongnya A, jawabnya B, nggak nyambung ya. Jadi yang mengatur supaya bicara kita itu tetap nyambung adalah otak di bagian samping. Nah, kalau otak di bagian belakang itu fungsinya lebih ke keseimbangan sama ke penglihatan. Jadi semua fungsi-fungsi otak itu dapat terganggu. Nah, pada Alzheimer yang paling mencolok, gangguan fungsi otak yang terganggu adalah di bagian memori, Bapak Ibu. Jadi makanya seringkali orang-orang dengan demensia itu yang paling baru ketahuan tuh adalah waktu dia mudah lupa. Terkadang pasien-pasien demensia atau pikun ini dia udah punya tanda sebelumnya. Mungkin dia gampang sedih belakangan nih, atau gampang marah. Kadang kita mikirnya, alah caper tuh, paling dia mau ini cari perhatian aja. Tanpa kita sadari, ternyata perubahan emosional, perubahan perilaku dari orang yang sudah ada potensi demensia itu merupakan salah satu tanda awal, ya. Jadi nggak harus orang demensia itu mudah lupa langsung. Kadang dia mudah tersinggung dulu, gangguan perubahan perilakunya dulu, baru jatuh ke gangguan memori. Yang paling penting pada demensia ini adalah gangguan fungsi otak itu harus mengganggu aktivitas harian. Jadi kalau dia ada gangguan fungsi, misalnya dia mudah lupa atau dia gampang sedih, tapi semua keluhan dia itu tidak ada gangguan keharian dia tetap bisa beraktivitas kayak biasa, bisa berinteraksi dengan orang banyak, itu belum termasuk demensia. Jadi demensia itu harus terjadi gangguan pada aktivitas harian si pasiennya. Jadi gampang ya, orang yang dikatakan demensia atau pikun, selain ada perubahan fungsi, penurunan fungsi otak, gampang lupa, gampang sedih, cepat marah, terus naruh barang suka salah-salah, harus disertai dengan terganggunya fungsi dia sehari-hari. Kalau belum terganggu, kita belum katakan demensia. Dok, saya sering dok lupa naruh barang. Sebenarnya orang muda bisa nggak sih demensia atau pikun? Ada yang tahu? Jawabannya bisa. Jadi demensia itu nggak harus terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Jadi nggak ada, dok mana mungkin saya pikun, saya kan masih muda, 25 tahun ya. Jawabannya ada.